Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi lis-shaimi farhatani idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa malam ini adalah malam yang ke-13. Tarawihnya berarti sudah 13 kali. Berarti puasanya sudah 12 kali. Alhamdulillah, berarti lebarannya tinggal 18 hari lagi. Kita seneng-senengin aja Pak, Bu. Lebaran tinggal 18 hari. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang hadir di musala ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang melimpah dan penuh berkah. Diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan dipermudah melunasi hutangnya. Wah, kenceng banget urusan utang. Mudah-mudahan cicilan motornya segera lunas, rumahnya lunas, mesin cucinya lunas, magic comnya lunas, dasternya lunas. Ada daster nyicil, Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam segala hal urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tujuan kita disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Karena memang di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dia mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, berbahagia ketika berbuka puasa. Ketika menyelesaikan puasa, bahagia dengan berbukanya. Bahagia dengan menyelesaikan puasanya, baik puasa dalam satu hari yang baru saja kita lalui ataupun menyelesaikan puasa nanti di akhir bulan suci Ramadan, malam Idul Fitri. Yang kedua, fariha idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat, berbahagia karena dulu pernah berpuasa. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, berbahagia pada saat buka puasa, bahagia pada saat menyelesaikan puasa, baik menyelesaikan dalam satu hari maupun menyelesaikan sampai di akhir Ramadan. Kenapa berbahagia pada saat berbuka puasa? Satu, karena berarti kita sudah bisa menyelesaikan satu syariat kewajiban dalam satu hari. Makanya pada saat berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak yang sedih? Ya, adzan deh. Pasti tidak ada. Yang ada adalah terucap Alhamdulillah. Karena kita sudah bisa menuntaskan satu hari puasa. Tadi kita sudah menuntaskan puasa yang hari yang ke-12. Alhamdulillah bisa menuntaskan 12 hari. Besok kita buka puasa, alhamdulillah insya Allah bisa menuntaskan hari yang ke-13. Terus kita nih Pak, kalau berangkat ke kantor, berangkat ke PT, berangkat kerja,
berangkat pagi, habis subuh pulang sore, kadang maghrib, kadang malam baru pulang. Begitu nyampe di rumah, alhamdulillah, plong, sudah bisa menuntaskan kewajiban sebagai seorang suami mencari nafkah tuntas dalam 1 hari. Ibu-ibu nih di rumah, pagi-pagi sudah mulai nyuci baju, nyuci piring, lanjut nyetrika, nungguin abang tukang sayur masak. Begitu sudah selesai tuntas, alhamdulillah. Jadi pada saat jam berbuka puasa kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah bisa menuntaskan 1 hari berpuasa, alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita berbahagia pada saat jam berbuka puasa? Karena pada saat itu kita minum pada saat keadaan sangat haus, dan kita makan pada saat keadaan sangat lapar. Berbeda Pak, di luar bulan suci Ramadan kalau kita makan siang, nikmatnya berbeda. Kenapa? Pagi-pagi udah minum kopi, udah makan nasi uduk, siang jam 9:30 makan snack di kantin, siang makan nasi, tambah lagi minumnya, tambah snacknya. Enak, tapi tidak senikmat ketika kita makan pada saat jam berbuka puasa. Kenapa? Seharian kita haus, seharian kita lapar. Maka begitu berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum barang beberapa teguk saja, nikmatnya luar biasa. Apalagi ditambah dengan gorengannya, gorengan tempe 1, gorengan tahu 1, gorengan bakwan 1. Meskipun sudah 3 gorengan, itu namanya belum makan Pak, kalau orang Bekasi. Kalau belum nasi mah belum makan, meskipun sudah habis 1 mangkok timun suri, 1 mangkok es buah, udah kenyang tuh, belum makan kalau belum nasi mah. Dan memang biasanya kalau lagi buka bersama, ada takjilan, itu biasanya yang paling habis duluan adalah gorengan. Padahal kalau kata pakar kesehatan Pak, Bu, justru awal-awal berpuasa itu, awal-awal berbuka puasa, jangan minum es dan jangan gorengan yang tepung-tepung gorengan. Tapi justru itu godaannya itu yang paling nikmat. Tapi kata pakar kesehatan, apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW justru itu yang paling baik. Yang pertama dengan kurma. Kalau ada kurma basah yang banyak-banyak kalau ada, tapi jarang ya. Kalau tidak ada kurma kering, nah ini yang sudah biasa kita makan. Kalau tidak ada kurma, airnya kalau bisa, kalau kata pakar kesehatan, yang hangat. Jangan baru pertama kita minum langsung es, pertama kita makan langsung goreng-gorengan tepung. Katanya justru tidak menyehatkan. Nah, kalau kita berbuka puasa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah puasa jalan, badan tetap sehat. Begitu sudah membatalkan dengan beberapa teguk minum, kemudian dengan beberapa makanan, lanjut dengan sholat. Baru selesai sholat dilanjutkan dengan menuntaskan makan beratnya. Jangan sampai kita sibuk menghabiskan waktu untuk minum, menghabiskan waktu untuk makan, justru sholat maghribnya terlambat. Loh Pak Ustadz, kan katanya sunnahnya menyegerakan berbuka. Betul, menyegerakan berbuka itu. Tapi bukan berarti menyegerakan berbuka sampai kenyang, sampai terlambat sholatnya. Yang penting batal. Maka alangkah baiknya segera berbuka walaupun dengan sedikit makanan dan minuman, kemudian dilanjutkan segera sholat maghrib. Apalagi bagi laki-laki berjamaah di musola atau di masjid, sunnah menyegerakan berbuka dapat, sunnah sholat di awal waktu juga dapat. Jadi kebahagiaan yang kedua pada saat jam berbuka puasa adalah begitu nikmatnya kita minum pada saat haus, dan begitu nikmatnya kita makan pada saat lapar, yaitu pada saat berbuka puasa. Yang ketiga, kesenangan kita pada saat berbuka puasa adalah itu waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka puasa, awal-awal menit-menit berbuka puasa, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan memang banyak orang yang lalai, Pak. Banyak orang yang sibuk dengan makan dan minumnya pada saat jam berbuka puasa, lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu waktu yang mustajabah. Duh, saya kan juga berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Bagus, paling tidak ada kaitannya dengan rizki. Saya kan juga berdoa, dapat doma wa talatil wa sabatal ajru insyaallah. Enggak jauh-jauh dengan urusan rizki, urusan makanan, urusan minuman, bagus. Tapi kebutuhan kita sehari-hari bukan soal itu saja. Kita butuh keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita butuh tetap sehat, kita butuh anak-anak yang saleh dan salihah, kita butuh rezeki kita lancar, keluarga kita harmonis. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal jam berbuka puasa. Dan memang biasanya waktu-waktu yang mustajabah itu diletakkan oleh Allah waktunya singkat, di mana banyak orang yang lalai atau tidak tahu. Pada saat awal berbuka puasa banyak orang yang lalai, terlena oleh nikmatnya minum dan makan. Kapan lagi waktu yang mustajabah? Pada saat sepertiga malam yang terakhir, berarti pada saat jam-jam kita makan sahur. Waktu yang mustajabah, sama banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Saking beratnya membuka mata, begitu mata dibuka, udah yang penting makan aja deh, nyari bekal biar kuat besok kita puasa. Lupa sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh, waktu yang mustajabah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi di antara waktu yang mustajabah, lebih khusus berkaitan dengan Ramadan, nanti pada saat kita menyelesaikan hari terakhir bulan Ramadan, malam Idul Fitri sampai besok pagi menjelang khotib naik mimbar, waktu yang mustajabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama malam Idul Fitri banyak orang yang terlena ya. Ada yang terlena sibuk nyiapin opornya, nyiapin lontongnya. Ada yang terlena nonton acara televisi. Kalau malam Idul Fitri bagus-bagus 24 jam. Ada yang belum kebagian celana jinnya malam Idul Fitri, belanja ke pasar, belanja ke mall, nyari kaosnya belum dapat. Malam Idul Fitri waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang pertama pada saat berbuka puasa atau pada saat menyelesaikan puasa. Kebahagiaan yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ketika nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat, setelah dibangkitkan kita dari alam kubur, berbahagia karena dulu di dunia pernah berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Saya kutip bagian puasanya saja. Kata si puasa, ya Allah, saya dulu menghalang-halangi orang ini dari makan dan minum di siang hari, menghalang-halangi orang ini dari menyalurkan hawa nafsu. Fasaffi'ni fihi, ya Allah, pada hari ini berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang puasa ini. Subhanallah, puasa kita Pak Bu nanti memberikan syafaat dengan izin Allah, memberikan pertolongan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Kata Rasulullah juga disebutkan asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Tahu tameng Pak Bu? Kalau kita nonton film, ada perang Baratayuda, ada perang Majapahit, perang-perang zaman dulu, itu biasanya tangan kanan megang pedang, tangan kiri megang tameng untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kata Rasulullah, puasa itu junnatun, puasa itu tameng, puasa itu perisai, puasa itu melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari siksa api neraka. Maka mudah-mudahan puasa kita ini menjadi pelindung
untuk kita dari siksa api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya satu lagi, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan karunia kepada ahli puasa, bahwa di surga nanti ada satu pintu yang tidak ada satu orang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, yaitu pintu Ar-Rayyan, pintu kehormatan, pintu VVIP. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dapat undangan, kita undangan umum, biasanya yang nyari-nyari siapa? Kita atau tuan rumah? Kita yang nyari-nyari alamatnya, nyari-nyari tempatnya di mana, buka Google Map-nya, nih alamatnya di mana, ini tempatnya, nyari-nyari sampai nyasar-nyasar. Tapi beda kalau tamu undangannya tamu undangan VVIP, tamu yang terhormat. Bukan tamunya yang nyari-nyari, tapi yang mengundang, yang siap-siap untuk nyambut, mencari, siap untuk memberikan penghormatan. Maka ketika nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang dulu berpuasa? Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan panitia akhirat, langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang puasa. Masuk melalui pintu khusus, yaitu Ar-Rayyan. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari masih ada sisa waktu 18 hari kita berpuasa, kita perbaiki, kita sempurnakan dengan berbagai amal soleh, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.